Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang cinta Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul mengajarkan akhlak mulia agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Kisah Nabi dan Rasul tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan langit, bumi, malaikat, dan iblis. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya, sedangkan iblis diciptakan Allah dari api. Malaikat dan iblis sama-sama tinggal di surga. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para penghuni surga, yaitu malaikat dan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada malaikat dan iblis bahwasanya Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan di sana dan melakukan pertumpahan darah. Padahal kami selalu bertasbih dengan memujimu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan firman-Nya, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk mengambil tanah dari bumi. Namun, hanya malaikat Israil yang berhasil. Malaikat Israil mengambil tanah berwarna putih, merah, dan hitam. Dengan berbagai jenis ini, maka anak cucu Nabi Adam akan lahir dengan warna kulit yang berbeda-beda. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk makhluk yang sempurna, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepadanya. Maka Allah menamai makhluk tersebut dengan nama Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat dan iblis diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan. Saat semua malaikat bersujud, namun iblis menolaknya. Iblis merasa lebih baik dari manusia, karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah.
Akibat sikap iblis yang membangkang, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari surga dan menghukum iblis untuk tinggal di neraka selamanya. Iblis marah dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iblis berjanji akan menggoda manusia agar semua manusia berbuat maksiat dan tinggal bersama iblis di neraka. Kemudian Allah berfirman, ada satu golongan yang tidak akan mempan oleh godaan iblis. Golongan tersebut adalah orang-orang yang kuat imannya. Setelah sekian lama tinggal sendiri di surga, Nabi Adam alaihi salam merasa kesepian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istri untuk Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai teman hidup di surga. Mari kita simak video tentang kisah Nabi Adam alaihi salam berikut. Dalam kisah Nabi Adam sebelumnya, dikisahkan bahwa iblis telah terusir dan menjadi sangat dendam. Nabi Adam kemudian mendiami surga, di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Nabi Adam merasa kesepian, walaupun sudah bersama dengan para malaikat. Dengan kehendak Allah, Nabi Adam mendapat seorang pendamping di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Nabi Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut? Beliau dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon huldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan celaka dan termasuk ke dalam orang yang zalim bila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun suatu waktu, syaitan yang merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk mendatangi Adam dan Hawa. Syaitan berusaha menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Syaitan membandingkan Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Nabi Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat hidup dengan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Nabi Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Ia mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa harus mendekati pohon khuldi. Syaitan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon khuldi. Setelah memakan buah dari pohon tersebut, kemudian terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat yang tampak itu dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Larangan yang Allah peringatkan justru tidak dihiraukan. Pohon yang sama sekali tidak boleh didekati, justru dimakan buahnya. Rasa penyesalan pun muncul. Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi.
Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa, sedangkan Hawa juga mencari-cari keberadaan Adam. Di muka bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Nabi Adam dan Hawa kemudian dikaruniai beberapa keturunan. Hampir semua anak Nabi Adam dan Hawa terlahir sebagai anak kembar, laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam dan Hawa lahir, mereka semua hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Nabi Adam mulai mengajarkan kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa manusia memiliki musuh yang nyata dan abadi, yakni syaitan yang terkutuk. Golongan iblis, yakni syaitan, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menyerah sampai hari kiamat untuk mengajak keturunan Nabi Adam kepada kesesatan. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi yang membuat beliau diturunkan ke bumi.